Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga masih dalam kondisi sehat walafiat, dalam kebaikan dan keberkahan Tuhan. Baik, hari ini kita mencoba bicara tentang akal sehat atau akal waras. Ya. Kenapa begitu sih? Ya, karena memang ada beberapa orang yang tidak menjalankan akal warasnya, sehingga menimbulkan pro dan kontra, menimbulkan masalah di sana-sini. Bahkan orang tersebut tidak sadar ketika akal warasnya tidak jalan, justru menimbulkan petaka. Akal waras itu kayak apa sih? Yaitu akal yang sehat, normatif, bisa menganalisa dengan basic data, dengan basic tata krama, etika, attitude, kemudian dengan norma susila, norma masyarakat, juga tidak ketinggalan syariat. Nah, jika seseorang kehilangan akal warasnya, maka bisa jadi akal sehatnya tidak jalan. Bisa jadi akal warasnya tidak bisa menganalisa. Sehingga orang ini akan menimbulkan kebingungan. Atau justru statementnya akan menimbulkan kebingungan. Itu yang sering terjadi. Maka saya katakan perlunya akal waras untuk memilah dan memilih. Kami ulang, memilah dan memilih. Artinya dengan akal sehat seseorang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana tata krama, tata susila, mana tata laksana formal. Sehingga orang yang faham dengan akal warasnya bisa dijadikan acuan, paling tidak menjadi keteladanan. Nah, sebenarnya akal waras itu kayak apa sih? Nah, jadi ada yang mengatakan begini, semua orang di antara kita mendapatkan begitu banyak informasi di dunia maya, di dunia media sosial, di mana-mana ada dan muncul. Nah, seringkali inilah yang menimbulkan akal waras kita tidak jalan atau kehilangan akal sehat. Nah, semua orang mendapatkan begitu banyak informasi, masukan, sehingga mereka kadangkala kehilangan akal waras, kehilangan akal sehat. Jadi orang-orang yang senantiasa dalam dirinya banyak masukan, banyak informasi, banyak analisa. Ini yang seringkali akal sehat kita tidak jalan. Sebenarnya kita harus lebih percaya pada diri sendiri. Percaya kepada potensi kita, pemahaman kita, pengamatan kita. Kemudian percaya apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan. Sedangkan by data, sedangkan informan dari orang lain, ini hanya informasi untuk menambah keakuratan. Jadi akurasinya saja yang harus ditambah begitu. Jadi itu. Tetapi bagaimana sih? Kadangkala orang itu kehilangan akal waras ketika berhadapan dengan hal-hal tertentu. Ada kalanya seseorang ini mengandalkan uangnya untuk membeli sesuatu, tetapi tidak bisa. Ya, kami ulang, kadang-kala di pola modern ini semua diselesaikan dengan uang. Belum tentu. Tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan uang. Tidak semua data persoalan bisa diselesaikan dengan rupiah atau dolar. Maka ada beberapa hal yang kadangkala kita harus mainkan akal sehat kita, mainkan akal waras kita. Jadi ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa itu? Waktu. Ya, waktu kebahagiaan. Kok bisa? Iya. Kadangkala punya uang banyak tetapi tidak bahagia. Kadangkala uangnya triliunan tapi tidak bahagia. Karena ada faktor X lainnya yang tidak kita ketahui. Hanya orang yang bersangkutan yang tahu. Maka yang tidak bisa dibeli uang adalah waktu kebahagiaan. Kemudian apalagi? Integritas, komitmen. Itu juga tidak bisa dibeli dengan uang.
Orang yang integritasnya tinggi, mindset mentalnya integritasnya tinggi, tidak bisa serta-merta diganti dengan rupiah atau uang. Maka saya katakan integritas inilah sumber daripada inspirasi. Kemudian apa lagi sih? Karakter, tata krama tidak bisa dibeli dengan uang. Karakter seseorang, di mana seseorang itu misalnya temperamen, sulit dituduhkan dengan uang. Karakter yang senantiasa lembut, melankolis juga tidak bisa diwujudkan begitu saja. Semuanya pakai proses dan waktu. Ya. Maka segala sesuatu itu boleh diselesaikan dengan uang. Tetapi tidak semua persoalan berkaitan dengan uang. Ya. Baik. Bismillah. Jadi kita harus cermati. Ada lagi kesehatan, moral, ya, kesabaran, harga diri. Itu semuanya tidak bisa dibayar dengan uang. Ada kalanya bisa diselesaikan dengan uang, tapi tidak selamanya dengan uang. Karena uang itu hanyalah selembar kertas atau setumpuk kertas atau sekeping logam. Tidak mungkin uang tersebut membuat porak-poranda kehidupan, membuat kehancuran rumah tangga. Maka saya katakan kita harus cermat. Gitu loh. Baik, bagaimana akal sehat? Ya, atau akal waras. Ada yang mengatakan bahwa akal sehat adalah melihat sesuatu, menonton sesuatu sebagaimana adanya dan melakukan hal sebagaimana mestinya. Jadi akal sehat itu maksudnya lebih cenderung kepada normatif, lebih cenderung kepada kebiasaan masyarakat. Maka misalnya ketika seseorang bisnis food court ya UMKM, maka dia akan selaras. Maka saya katakan jika seseorang menjaga keselarasan tadi, ya, maka insya Allah aman. Ya, aman. Tidak semuanya bisa dihitung dengan rupiah. Jadi akal sehat adalah melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Umumnya orang makan pakai tangan kanan, ya sudah, pakai tangan kanan. Umumnya sarapan itu ringan, udah lakukan sarapan ringan gitu. Jangan dibuat sulit gitu. Jadi perlu dicermati ada beberapa hal yang penting untuk mencapai tataran sukses. Apa itu? Kerja keras. Yang kedua, keterikatan. Ya. Yang ketiga, akal sehat. Ini yang sempat diungkap oleh Thomas Edison. Jadi 3 hal yang mencapai sesuatu berharga adalah kerja keras. Orang tidak kerja keras tidak punya uang. Orang tidak kerja keras tidak punya keringat. Orang tidak kerja keras tidak akan sehat. Ya. Yang kedua ada keterikatan ketiga. Ya, keterikatan atau ya akal sehat. Jadi begini, akal sehat itu yang membuat seseorang akan semakin eksis, semakin maju. Akal sehat tersebut membuat seseorang menemani di sisa umurnya ini. Makanya sekali lagi itu pentingnya rotasi biar tidak ada titik jenuh begitu. Jadi yang terpenting adalah untuk mendapatkan sesuatu yang berharga adalah kerja keras, kemudian yang kedua keterikatan, ketiga adalah akal sehat. Ini yang sempat ditulis Thomas Alva Edison. Ya. Baik. Apalagi begini, akal sehat dalam tingkat tidak biasa adalah apa yang disebut dunia sebagai kebijaksanaan. Ya. Artinya apa? Ketika seseorang sehat, waras, wiris, ya, sementara karyawan yang sudah jauh tetap ada istiqomah pertemuan. Jadi saya katakan bahwa akal sehat inilah yang harus dilalui. Ya, akal sehat dalam tingkat huruf tidak bisa adalah apa yang disebut dunia sebagai kebijaksanaan. Jadi sekali lagi, memang tidak gampang, tapi butuh proses dan waktu. Butuh keseriusan di dalam menangani masalah.
butuh semuanya. Ya. Jadi sekali lagi, kesombongan dapat dengan mudah mengalahkan kebijaksanaan. Ya. Ini bisanya melampaui akal sehat. Jadi kami ulang, ada yang mengatakan bahwa Julian Casablanca, kesombongan dapat dengan mudah mengalahkan kebijaksanaan. Kesombongan dapat dengan mudah mengalahkan kebijaksanaan. Ini biasanya melampaui akal sehat. Ya. Kenapa? Iya, kesombongan dapat dengan mudah mengalahkan kebijaksanaan. Maka sekolah itu bukan persoalan ijazah, biarpun ijazah dominan sekolah ya. Tapi sebenarnya sekolah ini bagaimana membangun peradaban dan keilmuan. Itu saja. Dan semangatnya harus ya nyicil berapapun itu. Baik. Dilanjut masih bersama kami Sukamto Sastrodimodjo Channel. Barangkali cocok nanti dibuka, kalau nggak cocok ya sudah. Iya. Ada sebuah ungkapan dari teman-teman bahwa dari Julian, kesombongan dapat dengan mudah mengalahkan kebijaksanaan. Ini biasanya yang melampaui akal sehat. Jadi kadang-kadang kesombongan itu dapat dengan mudah mengalahkan kebijaksanaan. Ya, jadi kesombongan dapat mudah mengalahkan kebijaksanaan. Ini biasanya melampaui akal sehat. Yang 7, jangan takut. Jangan pernah takut, ragu. Takut adalah tanda akal sehat. Hanya orang yang idiot yang tidak takut pada ya, apapun. Jadi saya katakan bahwa kadang orang takutan. Ada yang mengatakan takut mati. Jangan takut mati. Takut mati adalah akal sehat. Jadi takut adalah akal sehat. Hanya orang yang idiot yang tidak bisa takut pada apapun. Nah, bahkan dikatakan sains adalah akal sehat yang terorganisir, di mana banyak teori yang indah dibunuh oleh fakta-fakta yang burus. Ya, gampang apa mudah? Ya itu dah. Jadi kadang-kadang bagaimana Pak kalau tidak masuk akal? Ya. Tidaklah masuk akal untuk menyatakan bahwa mereka telah mencapai kesuksesan, melakukan karena mereka beruntung bahwa mereka tidak pernah gagal. Jadi, ya terpaksa melibatkan pihak-pihak negara besar sehingga semuanya berjalan lancar dan tidak ada kendala. Ada lagi yang menyampaikan, aku yakin pada akhirnya akal sehat dan keadilan akan menang. Saya seorang optimis didasarkan dengan keyakinan bahwa jika kamu menunggu sampai akhir cerita, kamu bisa melihat orang yang baik hidup bahagia selamanya. Baik, kita lanjutkan. Jadi masyarakat selalu terkejut pada setiap contoh baru dari akal sehat. Maka saya katakan bahwa kita harus cermat. Berikutnya, jangan takut untuk mengatakan kebenaran yang masuk akal. Kamu tidak dapat memiliki standar yang tinggi tanpa disiplin yang baik. Ya, Willem Den Haag ya. Kita lanjut. Jadi masuk akal untuk mengambil metode dan mencobanya. Jika gagal, akui saja terus terang dan coba yang lain, tetapi di atas segalanya. Omong kosong atau omong doang, nah ini yang sulit. Omong kosong sangat bagus hanya karena akal sehat sangat terbatas ya. Jadi semuanya bisa dikondisikan. Baik, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Satu kesimpulan ya, bahwa hadirlah, merapatlah kepada orang yang punya jabatan, merapatlah banyak orang yang punya pembinaan iman, sehingga semuanya menjadi positif, bermanfaat bagi umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.